Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sore. Oh iya. Ayo. Aduh, yoga mau ngaji yo. Ayo. Wis ayo direkod iki wisan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dev kon ndi, Dev? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama ya. Siapa yang memimpin doa? Mas Akroma mungkin? Bu. Baik, Bu. Baik teman-teman dan Ibu Mega, sebelum kita mulai tes dan kegiatan pada sore hari ini, marilah kita semua berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mas Akroma yang sudah memimpin doa sore ini. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Meskipun masa pandemi ini kita melakukan daring, kita tetap menjaga kesehatan ya anak-anak, meratuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, Bu Mega. Ya, Bu. Teman-teman sebelumnya, apakah kalian ini sudah saling mengenal satu sama lain di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu, tapi mungkin belum akrab aja. Ya, Bu, benar kata Devi ya. Syukurlah kalau begitu. Kalian sudah saling mengenal, ada yang belum kan ya. Walaupun saling mengenal, kita bisa lebih dekat lagi. Gimana kita kenalan terlebih dahulu? Mungkin dari Mas Akroma bisa mengenalkan diri. Baik, Bu. Nama saya Akroma Hadi, Bu. Biasa dipanggil Akroma, Bu. Kalau hobi saya itu bermain game online. Oh, bermain game ya. Lagi musim ya ini, Mas ya? Iya, Bu. Selanjutnya, Saya, Bu, saya. Baik, Mbak Devia, silakan. Perkenalkan, nama saya Devia Nurfadila, bisa dipanggil Devia, Bu. Hobi saya nonton drama Korea. Drama Korea ya. Favoritnya ini siapa ya? Favorit? Leminho, Bu. Oh, gitu. Baik. Ini siapa yang masih belum perkenalan ini? Saya, Bu. Saya. Ya. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Prayoga Dwi Adityo, biasa dipanggil Yoga. Hobi saya banyak. Banyak. Iya, Bu, dipanggil Nyong, Bu. Oh, baik. Oke, terima kasih. Ibu harap kalian di sini bisa saling akrab juga satu sama lain ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, pada hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Dari kalian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan kelompok ini? Kalau saya sebelumnya sudah pernah, Bu, ngikutin konseling kelompok. Dari cowok-cowok ini? Saya belum. Secara gantian ya anak-anak, mohon tenang. Oh iya. Iya, Bu. Saya belum pernah, Bu. Belum pernah. Kalau yang pakai kopiah ini sudah pernah apa belum? Saya juga belum. Belum pernah. Baik.
Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi konseling kelompok ini itu suatu proses hubungan antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok konseli dalam upaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan konseli untuk menghadapi dan mengatasi persoalan masing-masing konseli dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Gitu ya. Apakah kalian paham? Paham. Paham, Bu. Lalu selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini harus berpegang teguh kepada asas-asas konseling kelompok, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan yang merupakan asas yang penting dalam konseling kelompok ini karena masalah yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat pribadi. Maka semua diharapkan bersedia menjaga permasalahannya, tidak sampai ada yang bocor di luar sana. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yaitu kehadiran pendapat, usul, atau tanggapan harus bersifat sukarela tanpa ada paksaan. Yang ketiga, ada asas kenormatifan, yaitu semuanya harus menghargai pendapat antara satu sama lain. Yang keempat, asas kekinian, yaitu masalah yang dibahas dalam konseling kelompok harus bersifat sekarang. Yang masalahnya ini sedang dialami gitu ya teman-teman. Baik, untuk anggota kira-kira mau tipe seperti apa nih? Konseling kelompok terbuka atau tertutup? Tertutup saja, Bu. Yang Iya, lain? Bu, tertutup. Ya, Bu, tertutup saja. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya, konseling kelompok ini tuh bersifat tertutup. Itu berarti kita tidak menerima lagi ada anggota baru. Namun di dalam proses kali ini kita menggunakan sifat konseling yang tertutup. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian setuju? Setuju kan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Kok lemes ya Mas Yuk? Apa ini Mas Akroma ini ya? Apakah Iya, Bu, sambil lapar soalnya, Bu. Oh, lapar. Makan, Bu. Baik, ditahan dulu ya Mas ya. Iya, Bu. Untuk waktu pelaksanaannya kita buat kesepakatan bersama ya. Silahkan dari kalian mungkin ada saran-saran kira-kira kegiatan ini tuh dilaksanakan berapa menit. Kalau saya mungkin 45 menit saja, Bu. Iya, Bu. Saya setuju dengan Mas Akroma, 45 menit saja. Yang lain? Saya juga setuju 45 menit. Baik, karena banyak yang minta waktu 45 menit, maka kegiatan konseling kelompok ini dilakukan selama 45 menit. Dan kegiatan ini disepakati bersama dengan kelompok ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau begitu sebelum lanjut di sini Ibu ingin bertanya pada kalian. Dari kalian apakah ada yang ingin keluar atau tetap berada di dalam kelompok dan melanjutkan kegiatan kelompok ini sampai akhir? Tetap lanjut saja, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Baik, apabila tidak ada yang ingin keluar dan tetap ingin berada pada kelompok ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. Maaf, Bu. Tapi saya ini tuh masih ragu untuk mengikuti konseling kelompok ini, Bu. Jadi saya ini takut permasalahan saya itu akan bocor ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang Saya lain? juga, Bu. Saya juga masih ragu-ragu dan takut. Ya, Mas Yoga? Ya, saya sebenarnya juga masih ragu-ragu gitu, Bu. Takut masalah saya ini bocor ke teman-teman yang lain gitu.
Iya, Bu. Saya juga seperti itu, Bu. Oke, ternyata masih ada yang ragu-ragu ya, masih ada yang bertanya-tanya. Kalian itu jangan khawatir dan tidak perlu takut permasalahan kalian ini itu akan terbongkar atau tersebar gitu ya. Kegiatan sore ini itu telah berpegang teguh kepada asas-asas konseling kelompok, khususnya asas kerahasiaan, yang dimana itu tidak boleh dilanggar saat konseling kelompok ini, dan Ibu pastikan semuanya aman dan terkendali. Jadi aman ya Bu ya. Permasalahan saya tidak akan tersebar ke orang lain. Iya, aman sekali. Jangan khawatir ya teman-teman, tenang. Kita saling rahasia-rahasiaan. Iya, Bu. Siap. Iya. Oke, siap. Oke. Agar kalian bisa tenang dan tidak tegang, bagaimana kita melakukan sebuah permainan terlebih dahulu agar tidak merasa bosan dan mengikuti proses konseling ini tuh dengan bersemangat gitu. Setuju ya? Setuju, Ya, Bu. Bu, Saya setuju. setuju. Ibu mempunyai sebuah permainan yaitu huruf terakhir. Cara bermainnya nanti orang pertama menyebut sebuah kata, kemudian dilanjutkan ke orang kedua yang harus menyebut kata lain yang awalnya adalah huruf terakhir dari kata yang disebut orang pertama tadi. Bagaimana, sudah paham ya? Atau masih ada yang ragu dan bingung? Sudah Bu, sudah Sudah paham, paham. Bu. Sudah. Iya, Bu. Paham. Topiknya yaitu nama hewan ya, dan peraturannya hanya diperbolehkan untuk berpikir 5 detik. Lebih dari 5 detik berarti itu kalah. Ya teman-teman, apakah sudah siap melakukan permainan ini? Sangat Ya, siap Bu. Bu. Saya siap. Kalau begitu, sekarang kita mulai permainannya ya, harus fokus. Ibu tunjuk terlebih dahulu. Yang pertama itu Mbak Devia. Iya Bu, tikus. Sapi. Can. Ayo. Apa ya? Ini? Mas Apa ya? Kroma ini ya. Masa huruf N nggak tahu. Iya, Bu. Susah soalnya, Bu. Wah, sepertinya hanya berhenti di masa kroma ini. Berpikirnya agak lama ini. Sudah. Iya, Bu. Susah, Bu, nama hewan yang pakai huruf N, Bu. Apa ya, Bu? Gitu ya. Masa naga, Bu. Itu kan nama buah, Mas. Hewan juga ada zaman dahulu, Bu. Sebelum ya, saya. itu kan zaman dahulu, zaman dongeng gitu ya. Iya, Bu. Sudah. Tidak apa-apa kok, Mas. Namun namanya saja permainan kan? Namanya juga manusia kan? Ada yang salah, ada yang tidak. Terima kasih untuk semuanya. Kalian bagaimana, seru nggak sih permainan ini yang Ibu buat? Seru Bu. Mulai bersemangat ya. Oh, semangat Bu, semangat sekali ini. Mas Yoga ini masih lesu atau semangat ya? Semangat, Bu, semangat. Semangat 45 ini. Kalau begitu kita melanjutkan tahap selanjutnya. Sepertinya juga kalian sudah lebih tenang dan tidak merasakan ragu-ragu untuk mengikuti konseling kelompok ini. Ya teman-teman? Ya, Bu. Baik, Ya, silakan Bu. ya. Baik, silakan dari kalian siapa dulu ini yang menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Ibu persilakan, nanti dilanjutkan ke teman selanjutnya ya. Selanjutnya, siapa dulu nih, Mas Yoga mungkin? Saya. Ya.
Ya, jadi permasalahan saya di sini itu saya sering lupa belajar, Bu. Jadinya saya itu lebih suka main game online daripada belajar. Jadi pas tugas-tugas apa gitu saya sering lupa buat ngerjakan gitu, Bu, gara-gara sering main game gitu. Oh, seperti kayak kecanduan game online gitu ya, Mas ya? Nah, ya seperti itu, Bu. Selanjutnya, siapa ini yang menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Mbak Devia atau Mbak Dian? Saya, Bu. Mas Akroma? Ya, silakan untuk Mbak Dian. Mbak Devia. Jadi permasalahan saya di sini itu, Bu, semenjak saya kuliah online, saya itu menjadi malas, Bu, karena suka sering main HP daripada kuliah online-nya. Jadi kalau misalkan waktu kuliah online gitu kayak males gitu, kayak mager. Mungkin efek ini ya, Mbak. Kuliah online jadi kayak males, mager. Gitu ya? Iya, Bu. Kayak Baik. boring gitu kuliah online. Baik, Eh, selanjutnya. Permasalahan saya, Bu. Ya. Saya itu suka menunda-nunda pekerjaan. Saya suka menunda-nunda tugas kuliah saya karena untuk apa dikerjakan sekarang bisa dikerjakan nanti, seperti itu, Bu. Nggak boleh gitu ya, Mbak Dian. Kalau bisa itu secepatnya Saya, Bu. mengerjakan. Iya, silahkan. Kalau saya itu sama seperti Mbak Dian, tapi juga sama seperti Mas Yoga, Bu. Di samping saya itu suka menunda pekerjaan, saya juga sering lupa belajar, Bu. Dikarenakan saya itu hobi nonton anime, Bu, seperti Nanatsu no Taizai, Boruto gitu, Bu. Jadi Anak sering anim lupa ya? waktu gitu. Oh, Iya, Bu. sama-sama anim ya. Wah, ini permasalahan Mbak Dian sama Mas Akrome nih kok bisa sama ya? Jangan-jangan ini ada maksud ini ya. Sudah. Ustaz, keluar tembak. Baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Ibunya guyon. Ya. Biar nggak tegang, Mbak Dian. Oh iya. Baik, terima kasih. Mas Yoga senyum terus, Mas Yoga. Oh, Mas Yoga ini cemburu ya sama Mbak Dian ini ya? Iya dong. Kan sama-sama dari kayak Mbak Iya, Dian. Bu. Lihat. Iya, Bu. Kayaknya gitu, Mas Yoga, Bu. Oh, gitu ya. Ibu bisa aja. Oh, yes. Baik, Saya terima merasa kasih. di ghosting, Bu. Di ghosting sama siapa itu? Di ghosting sama Mbak Dian. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menceritakan permasalahannya masing-masing. Sekarang masalah siapa nih yang dibahas terlebih dahulu? Permasalahan siapa nih? Kalau menurut saya itu permasalahannya Yoga saja, Bu. Karena ya kasihan kecanduan game online. Iya, Bu. Kalau menurut saya itu Mas Yoga aja. Soalnya dia lebih kecanduan dari kami-kami. Ya, Bu, saya setuju. Permasalahan dari Yoga saja. Baik. Bagaimana Mas Yoga? Apakah permasalahannya diungkap terlebih dahulu yang sudah teman-teman pilih atau Mas Yoga keberatan atau tidak? Gimana nih Mas Yoga? Senyum-senyum ini Mas Yoga ini. Habis dicandain. Iya, tidak apa-apa, Bu. Saya setuju jika permasalahan saya yang dibahas terlebih dahulu kali ini. Baik, kalau begitu jika Mas Yoga setuju, bisakah Mas Yoga menceritakan permasalahannya lebih detail? Ya, jadi begini, Bu. Saya dari semenjak kelas 11 SMK itu awalnya suka bermain game PS gitu, Bu. Di
waktu SMK. Terus pas kuliah di sana saya ketemu dengan teman-teman saya yang juga sama-sama sedang main game gitu, Bu. Berawal dari situ seperti saya kecanduan bermain game online, Bu. Teman-teman kan juga sama-sama suka main game online gitu. Akhirnya saya jadi tertarik dan akhirnya saya juga ikut-ikutan main juga, Bu. Dari permasalahan Mas Yoga yang sudah disampaikan, adakah faktor lingkungan atau mungkin dari teman-teman atau keluarga juga yang menyebabkan Mas Yoga seperti itu? Lalu bagaimana tanggapan mereka yang melihat Mas Yoga seperti ini? Kalau faktor lingkungan itu mungkin dari teman-teman itu ya, Bu, ya pasti ngaruh. Ada dari saudara juga gitu sama-sama suka main game gitu. Dan di rumah saya kan juga ada PS. Jadi saya dengan saudara-saudara gitu kadang main bareng juga, ngajak teman di rumah. Jadi saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan saya bermain game online itu, Bu. Sampai saya rela begadang gitu. Berarti misalnya, kamu itu jauh dari saudara atau teman-teman kamu. Apakah kamu itu tetap sama akan suka ngegame online ketika hanya ada saudara saja atau teman? Pokoknya di mana aja saya selalu menyempatkan untuk gitu, Bu. Meskipun enggak sama saudara gitu, tapi sama teman-teman. Entah itu gimana pun keadaannya, habis selesai ngapain, habis selesai sholat apa gitu, langsung game bareng teman-teman. Mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin disampaikan ke Mas Yoga tentang kecanduan game online. Mungkin dari Mas Akroma. Iya Bu, kalau saya dulu waktu masih SMK itu hampir sama dengan Mas Yoga Bu. Jadi saya juga kecanduan game Bu, zaman dulu. Oh, jadi Mas Akromanya ini tuh pernah mengalami kecanduan game online ya? Lalu bagaimana Mas Akroma ini Iya Bu. bisa melewati masa-masa itu untuk tidak memiliki kecanduan game online lagi? Jadi waktu itu saya itu ikut seperti organisasi sekolah, ikut kegiatan ekstrakurikuler gitu Bu. Jadi cari kesibukan Bu. Dengan begitu nggak ada waktu luang buat main game gitu. Seperti itu. Jadi Mas Akroma ini tuh membuat jadwal kegiatan biar memiliki kesibukan agar bermain game gitu ya Mas ya, tidak bermain game terus-menerus gitu ya. Iya Bu. Baik, ternyata teman-teman ini pernah mengalami sama-sama memiliki permasalahan kecanduan game online. Bagaimana? Apakah sudah cukup dari teman-teman untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman seperti Mas Yoga ini? Sudah cukup Pak teman-teman? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah cukup. Baik, untuk Mas Yoga, saya perhatikan kamu itu sudah dari kelas 11 SMK mengalami kecanduan yang berawal dari suka bermain game PS, berakhir ke pribadi atau perilaku yang tidak baik. Belajar menjadi terganggu, di sekolah itu sering tidur, tidak mengerjakan tugas kalau gitu ya. Kalau memang Mas Yoga ingin berniatan untuk berubah, itu harus berasal dari pribadi Mas Yoga sendiri. Kapan waktunya untuk bermain game, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk tidur dan istirahat. Sebaiknya kalau bermain game online itu juga bisa sebagai hiburan aja. Tidak masalah dibuat untuk santai sambil bermain game ketika kita merasa jenuh gitu ya teman-teman. Siap, Bu. Baik, Bu, siap. Ini Mas Yoga ini gimana?
Saya sebenarnya ingin sekali Bu menghilangkan kebiasaan kecanduan ini. Ya memang kalau bermain game itu bisa untuk hiburan, tapi kalau membuat kecanduan jadinya kan tidak bagus juga kan Bu kalau untuk pribadi saya sendiri. Baik, berarti di sini Mas Yoga itu sudah menyadari bahwa hal itu salah. Jadi berdasarkan permasalahan yang diungkapkan tadi, perubahan seperti apa yang diinginkan oleh Mas Yoga pada konseling kelompok ini? Sepertinya saya harus bisa untuk mengatur waktu dan kalau bisa ya saya ingin membuat jadwal harian agar saya tidak terlalu banyak bermain game terus. Ingin membuat jadwal kegiatan seperti yang Mas Akroma tadi bilang itu, Bu. Jadi perbuatan yang diinginkan Mas Yoga ini tuh termotivasi oleh Mas Akroma seperti mengatur waktu, ingin membuat jadwal harian agar tidak terlalu bermain game online terus-menerus, dan ingin membuat jadwal kegiatan seperti yang dilakukan oleh Mas Akroma waktu mempunyai masalah yang sama seperti kecanduan game online itu juga. Apakah begitu ya Mas Yoga? Ya, Bu, seperti itu. Ingin buat jadwal harian agar tidak terlalu main game online-nya. Ingin membuat jadwal kegiatan juga gitu, Bu. Baik, Mas Yoga, agar bisa untuk mencapai tujuan dari konseling ini, Mas Yoga ingin merubah tingkah laku yang Mas Yoga inginkan. Di sini Ibu akan mencoba untuk membantu mendorong keinginan Mas Yoga tersebut agar dapat melakukan perilaku hal yang positif hingga Mas Yoga ini tuh bisa mendapatkan reward dari dirinya sendiri seperti yang Ibu katakan tadi. Apa yang Mas Yoga lakukan, apa yang Mas Yoga inginkan itu bisa mengembalikan perilaku Mas Yoga seperti yang normal gitulah, tidak kecanduan game online lagi. Agar tidak memiliki perilaku kecanduan game online dan malas belajar, suka menunda-nunda tugas, seperti itu ya Mas Yoga. Ya, Bu, keinginan saya untuk merubah perilaku saya yang lebih baik lagi. Baik, keinginan Mas Yoga tadi kan ingin merubah perilaku seperti membuat jadwal harian, mengatur waktu, membuat jadwal kegiatan. Nah, dari situ secara tidak langsung Mas Yoga itu bisa mengubah perilaku tersebut dari reward itu. Kan nanti ada reward yang dari dirinya Mas Yoga sendiri. Reward itu ada hal positifnya untuk Mas Yoga, bisa mengubah perilaku Mas Yoga untuk kedepannya, perilaku yang baik, tidak kecanduan game online lagi, itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk Mas Yoga, karena reward itu diperoleh dari dirinya sendiri. Gimana nih Mas Yoga perasaannya setelah mengikuti proses konseling kelompok ini hingga awal sampai akhir? Kalau yang saya rasakan sekarang ini, saya jadi bisa lebih memperbaiki perilaku saya itu, Bu, yang suka kecanduan game gitu. Jadi saya akan berusaha untuk ya seperti yang tadi teman-teman katakan, coba untuk membuat jadwal kegiatan gitu untuk mengisi waktu kosong. Jadi waktu kosong itu tidak hanya dibuat untuk main game saja gitu. Jadi Baik. hal-hal positif gitu. Baik, kalau begitu Ibu senang mendengarnya dan sedikit lega melihat Mas Yoga ini merubah dan ada sedikit perubahan dari perilaku Mas Yoga ini. Mungkin dari teman-teman ini bisa memberikan masukan atau penilaian terhadap Mas Yoga mengenai yang akan dilakukan Mas Yoga. Mungkin dari Mbak Devi ya? Ya, silakan. Kalau masukan dari saya buat Mas Yoga, Bu, jadi Mas Yoga itu
harus apa ya, nggak boleh game terus Bu. Jadi misal Mas Yoga itu punya hobi misalnya sepak bola gitu Bu ya. Mas Iya. Yoga kan bisa memainkan sepak bola seperti itu. Jadi terus-terusan kayak game. Atau kalau nggak gitu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya seperti mengaji atau belajar. Itu kan lebih bermanfaat gitu, Bu. Baik. Yang lain mungkin ada Seperti masukan, itu. ya, masukan pendapat mungkin dari Mas Akroma, Mbak Dian. Silakan. Siapa dulu nih? Saya Bu, saya ingin memberi masukan. Ya, silakan. Ya, seharusnya itu yoga itu Bu bisa sedikit atau lebih mengurangi bermain game karena kan radiasi dari handphone itu bisa merusak mata Bu. Jadi kan nanti lama-lama kalau bermain game bisa matanya jadi merah gitu, terus sakit gitu Bu. Gitu ya Mbak. Baik, mungkin ini siapa ini yang belum memberikan masukan? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Mungkin kalau menurut pendapat saya, benar apa kata Mbak Devia dan Mbak Dian. Jadi intinya menurut saya Mas Yoga itu harus bisa membagi waktunya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, juga mengurangi kecanduan game. Soalnya kalau kita bermain game sesuai dengan apa yang dikatakan Mbak Dian itu akan merusak mata, juga merusak kesehatan, Bu. Karena hal itu juga kalau manusia itu juga butuh detoks tubuh, Bu. Kalau kurang tidur, detoksnya kurang, jadi kesehatan itu akan terganggu, Bu. Iya, kesehatan itu paling terpenting ya Mas ya. Soalnya mahal. Baik, Ibu simpulkan dari permasalahan Mas Yoga yang alami kecanduan game, ya kan? Itu tidak baik untuk kita dan berbahaya. Yang awalnya dari suka bermain HP berakhir ke pribadi atau perilaku yang tidak baik. Karena belajarnya menjadi terganggu, di sekolah sering tidur, tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau memang anak-anak merasa mengalami perilaku seperti itu, segeralah merubahnya atau konsul ke guru BK gitu ya. Sebaiknya kalau bermain game online itu juga bisa sebagai hiburan saja. Jangan sampai bermain game itu sampai berlarut-larut malam gitu ya, teman-teman. Tidak masalah dibuat untuk santai saja. Bermain game itu ketika kita merasa jenuh atau bosan mungkin ya kan nggak apa-apa ya, tapi jangan berlarut malam lah sampai subuh gitu nggak tidur, nggak baik buat kesehatan itu mahal ya teman-teman. Ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup dari teman-teman ini? Sudah Bu, sudah cukup Bu. Sudah cukup Bu, sudah cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup, kalau begitu dari teman-teman tidak ada yang ingin disampaikan lagi, dari saya juga sudah cukup. Sebaiknya kita akhiri pertemuan kali ini, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di jam yang sama sesuai dengan kesepakatan kita ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.